Para trader yang terhormat, para analis meyakini bahwa Fed masih memiliki peluang untuk melakukan penurunan lemah berkat penurunan harga komoditas baru-baru ini dan pasar tenaga kerja yang kuat. Namun regulator harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi resesi dan inflasi yang lebih tinggi. Sementara itu, beberapa investor bertaruh pada skenario optimis, mayoritas bersiap untuk skenario suram. Hari ini para trader berhati-hati menjelang data inflasi Amerika Serikat. Meskipun mereka memperkirakan angka CPI Juni naik menjadi 9% dari 8%, bahkan kenaikan terkecil di atas level yang diantisipasi dapat mempengaruhi sentimen pasar. Situasi itu terjadi pada bulan April. Saat itu, angka mencapai 8,3% setelah 8,5% pada bulan Maret. Jadi, para trader sangat menyadari bahwa hal serupa dapat terjadi lagi. Oleh karena itu, mereka tetap waspada memperkirakan yang terburuk. Selama beberapa bulan, kekhawatiran akan resesi dan inflasi telah membebani pasar. Para analis mengamati bahwa beberapa investor sangat bingung, sehingga mereka berhenti trading untuk sementara waktu. Adapun Fed, pergerakan suku bunga di masa depan tampak cukup jelas. Beberapa pembuat kebijakan, termasuk Jerome Powell, mendukung kenaikan suku bunga sebesar 75 poin basis. Jadi pada pertemuan bulan Juli, regulator kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 poin basis. Indeks dolar Amerika Serikat hari ini terkonsolidasi di atas 108, yakni di level 108,19 sebagai antisipasi data inflasi. Selama sesi Asia diperdagangkan di koridor harga naik 108,05 sampai 108,39 dan telah mendekati level tertinggi 2 dekade di tengah pengetatan moneter yang agresif dan status safe haven-nya. Kini greenback bergerak naik meskipun ada penurunan imbal hasil Treasury Amerika Serikat. Biasanya, pergerakan mereka memiliki korelasi tinggi. Mike Wilson, Kepala Strategi Ekuitas Amerika Serikat untuk Morgan Stanley, berpendapat bahwa dolar yang kuat dikombinasikan dengan inflasi menimbulkan masalah bagi perusahaan Amerika Serikat, terutama perusahaan multinasional. Seperti PIB yang diraih dolar Amerika Serikat dibandingkan tahun lalu menghabiskan 0,5% dari pendapatan per saham. Sepanjang tahun indeks dolar Amerika Serikat telah naik sekitar 16%. Berarti, saham yang termasuk dalam S&P 500 dapat menurun sekitar 8% laba per saham. Dolar Amerika Serikat telah naik paling tinggi terhadap yen. Selama setahun terakhir, yen telah menurun 20% terhadap greenback. Depresiasi yen terutama terkait dengan kebijakan moneter yang sangat lemah dari BOJ dan kebijakan moneter Fed yang hawkish. Sementara Fed secara agresif menaikkan suku bunga utama, Bank of Japan melonggarkan kebijakan moneter dengan membeli obligasi dalam jumlah tak terbatas pada rate yang telah ditetapkan. Akibatnya, yen mengalami depresiasi tercepat sejak 2015. Pada hari Senin, pasangan dolar yen melebihi 137,75 yang merupakan level tertinggi September 1998. Hari ini, pasangan mencapai 136, tempat para trader mengunci profit. Yen menegaskan kekuatan sebagai aset safe haven di tengah penghindaran resiko. Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat juga mendorong pertumbuhannya. Perbedaan suku bunga Fed dan BOJ mengecil, memberikan dukungan tambahan untuk yen. Namun tak lama kemudian, dolar Amerika Serikat mulai aktif. Jadi pasangan dolar yen naik lagi ke 137,14. Pada sesi Asia, harga berfluktuasi pada kisaran harga antara 136,66 dan 137,26. Dolar Australia mengambil keuntungan dari jeda dalam rally greenback dan naik tipis. Hari ini, dengan melihat grafik trading, Aussie mencoba untuk berkonsolidasi pada level yang dicapai semalam, menargetkan 0,6779. Namun pasangan AUD-USD masih bergerak di dekat posisi terendah multitahun dan di bawah garis tren Oktober 2021. Sementara itu para analis meyakini bahwa dalam waktu dekat tren bearish akan menang. Di sesi Asia, pasangan ini bergerak dalam kisaran kecil antara level resisten 0,6783 dan level support 0,6742. Dolar Selandia Baru juga naik tipis ke level 0,6135 terhadap mata uang Amerika Serikat. Kiwi tetap lemah. Pada awal pekan ini, pasangan NZD-USD menurun ke level terendah baru multitahun. Dolar Selandia Baru dan Australia terpengaruh oleh penurunan harga komoditas. Namun, Kiwi hampir tidak bereaksi terhadap kenaikan suku bunga sebesar 50 poin basis oleh Bank Sentral. Mengapa? Sebagai mata uang beresiko, ia akan meneruskan lintasan setelah rilis data inflasi Amerika Serikat. Gedung Putih memperkirakan angka indeks harga konsumen bulan Juni akan sangat tinggi. Pasangan ini diperdagangkan di channel naik 0,6106 sampai 0,6144. Demikian berita hari ini, berlangganan channel kami dan dapatkan berita pasar terkini dengan mudah. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa.